Halo Aquarius, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading dan sifatnya timeless ya, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan ini ya. Dan ingat, belum tentu resonate untuk kalian semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang. Bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini ya. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda tulis video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, tema kali ini adalah seseorang ya yang akan datang pada kamu di tahun ini ya, 2026 ini ya. Ini timelessnya sepanjang tahun 2026. Oke, ambil yang resonate aja ya, karena ini sifatnya umum. Siapakah dia? Seseorang yang akan datang padamu di tahun ini untuk zodiak Aquarius. Oke, di sini ada King of Cups. Wow. Seseorang ini seseorang yang sangat dewasa ya, secara emosional pun aku rasa orangnya cukup matang ya, bisa dibilang kayak gitu ya, matang gitu. Jadi dewasa, orang ini bisa mengerti kamu, bisa memahami kamu gitu ya. Bahkan mungkin juga bisa memahami orang lain ya, orangnya sangat empat, simpati, sensitif gitu, suka menolong. Orang ini suka menolong atau suka membantu orang lain gitu ya. Dan orangnya sangat sabar, sensitif, peka ya. Dan umurnya mungkin dia seumuran atau lebih dewasa dari kamu ya. Cuman di sini yang aku lihat kalau dari segi usia tuh rata-rata dari mereka itu 30 tahun ke atas ya. Gitu. Dan ya, sangat perhatiannya, orang ini cukup perhatian ya, penuh kasih sayang. Jadi kalau kamu jadian sama orang ini tuh, orang ini bisa mengerti atau memahami kamu gitu, karena juga dewasa secara emosional gitu ya. Karena kadang-kadang yang dibutuhkan pasangan itu kan dia bisa apa ya, memahami dan mengerti gitu ya. Nah, orang ini bisa gitu loh, di sisi itu tuh dia bisa gitu. Oke, dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang ini sudah kamu kenal ya, sudah kamu kenal. Selama ini tuh orang ini memperhatikan kamu, mungkin menunggu timing gitu ya, mantau kamu lah, katakanlah seperti itu, mungkin menunggu timing untuk datang ke kamu gitu ya. Jadi timingnya ya mungkin tahun ini gitu ya, tapi udah lama orang ini terdiam, menunggu, melihat, memperhatikan kamu gitu ya. Memperhatikan kamu ini dari kejauhan ya, entah melalui sosial media, selalu mantengin sosial medianya kamu ya, ataupun memang kalau dia ada di sekitar kamu ya, mungkin orang ini ketika kamu ada di depannya itu kayak ya pura-pura nggak lihat gitu ya, atau mungkin nggak kenal gitu. Tapi ketika kamu apa ya istilahnya, ketika kamu jauh gitu ya, nah itu dia baru ngeliatin kamu. Nah, bisa juga seperti itu gitu ya, kalau ini orang yang sudah kamu kenal ya gitu. Tapi untuk beberapa orang ini orang baru. Kemudian di sini ada Death ya. Seseorang ini seseorang yang pernah mengalami transformasi besar-besarannya, atau kayak ya perubahan besar di dalam kehidupannya dia. Makanya tadi gue bilang dia ini memiliki perasaan yang dewasa secara emosional ya, jadi jiwa-jiwa empat gitu ya. Mungkin dari ini, kehancuran dia di masa lalu. Jadi orang ini berusaha untuk bangkit hingga bisa menjadi King of Cup ini gitu. Karena biasanya ada beberapa orang tuh yang empatnya terbangun itu ketika dia mengalami situasi yang tidak menyenangkan ya. Nah, itu kan kayak transformasi gitu loh ya. Jadi dia berada di titik terendah hidupnya dia, yang mengharuskan dia itu berjuang untuk bangkit kembali, menata ulang kembali kehidupan dia gitu. Nah, di saat seseorang berada di titik terendah, titik dimana ya dihancurkan lah, katakanlah seperti itu ya, kehidupan lama dia gitu, atau dirinya dia yang dulu, sehingga kan dia
mencoba untuk bangkit ya. Nah, bersama kebangkitan dia itu kan ada banyak hal ya yang harus dia rilis, yang harus dia maafkan, lepaskan, terima. Nah, seperti itu. Makanya bersamaan proses healingnya dia ini, nah ini dia menjadi orang yang sangat berbeda dari dia yang sebelumnya gitu. Menjadi lebih empat, simpati, ya, bisa mengerti dan memahami orang lain gitu. Ya, banyak perubahannya. Orang ini pernah mengalami transformasi gitu. Seperti itu. Ya, banyak hal yang berubah dalam kehidupan dia, dan aku juga ngerasa seperti yang bilang tadi, untuk beberapa orang ini orangnya sudah kamu kenal, mungkin kamu hubungan pernah berakhir dengan seseorang ini, pernah nggak ada komunikasi, no kontak langsung, nggak ada kabar apapun di sini. Nah, istilahnya tuh kayak gitu. Ya, dan aku juga ngerasa ada beberapa di antara mereka yang sosoknya mungkin menurut kamu agak sedikit misterius ya, misterius. Mungkin juga ada dirinya yang nggak semua ya, sesuaikan aja di sini. Dia mungkin seseorang yang agak sedikit sulit untuk kamu pahami ya, karena mungkin dia tipe orang yang berubah-ubah gitu loh. Tapi berubah-ubah nih bukan berubah-ubah yang dimana dianya kadang sama kamu, kadang dia sama orang lain, enggak, bukan gitu ya. Berubah-ubah nih maksudnya ya, pokoknya ada sesuatu dirinya dia tuh kayaknya agak sulit gitu loh kamu pahami. Karena mungkin gini, kadang dia mungkin sikapnya dingin sama kamu, kadang dia sikapnya hangat sama kamu. Nah, istilahnya tuh kayak gitu ya. Jadi orang ini orang yang agak sedikit berubah-ubah gitu ya, sulit kamu pahami, seperti itu. Ya, karena tadi aku bilang ya, agak sedikit misterius gitu. Menurut kamu orang ini misterius gitu. Makanya kadang-kadang dia berubah gitu loh. Sikapnya kadang dingin, kadang hangat gitu. Mungkin dia seorang Scorpio juga di sini ya. Cancer, Pisces. Untuk zodiaknya. Kemudian di sini ya, ada yang memang ini adalah seseorang yang pernah hubungannya berakhir dengan kamu atau tidak ada komunikasi dengan kamu, dan ini orang yang merasa kehilangan gitu ya, menyesal atas apa yang terjadi dulu gitu. Makanya orang ini kayak seolah-olah tuh ingin datang kembali, mungkin memperbaiki hubungannya dengan kamu ya. Jadi orang yang pernah merasa menyesal telah meninggalkan kamu mungkin, atau menyakiti kamu mungkin. Nah, istilahnya kayak gitu. Tapi untuk beberapa orang nggak seperti itu juga ya. Kalau dia orang baru, nah seperti yang tadi, orang ini pernah benar-benar kehilangan sesuatu yang sangat dalam ya, pernah memiliki penyesalan di masa lalu gitu, tapi dia berhasil membangun diri lagi ya, kayak dia bisa berubah lah di sini gitu ya, dan menata ulang kembali hidupnya, memulai lagi dari nol gitu ya. Jadi benar-benar orang yang pernah merasa kecewa terhadap masa lalunya gitu, tapi itu menjadikan dia orang yang lebih baik di sini gitu ya, sehingga dia bisa memahami perasaan orang lain, mengerti orang lain gitu ya. Karena kalau nggak gitu ya, dia akan tetap jadi versi lama dia gitu ya, yang mungkin dia tidak paham dengan pasangannya, yang cenderung mengabaikan perasaan pasangannya kayak gitu ya. Seperti itu biasanya King of Cup ini juga orang-orang yang ya, karena dia bisa mengerti, memahami perasaan orang lain ya, punya sisi empati ya, mungkin dia tahu tentang ya psikologi kayak gitu ya. Mungkin dia juga bisa membantu seseorang memahami perasaan orang lain gitu ya, kayak membantu orang healing. Nah, bisa juga seperti itu gitu ya, kayak ketika orang berbicara sama dia tuh tenang gitu loh, kayak seperti merasa dimengerti, ada tempat gitu ya orang itu tuh berbagi keluh kesahnya, nah gitu ya, terlepas dia laki-laki ataupun perempuan gitu. Oke. Orang yang pernah mengalami kekecewaan yang sangat dalam di sini, penyesalan yang sangat dalam di masa lalunya gitu. Tapi seperti yang bilang tadi juga, bisa ini seseorang yang pernah mengecewakan kamu, pernah merasa kehilangan dirimu gitu. Jadi dia menyesal ya, dan ingin kembali sama kamu. Kemudian
Kita lihatnya dari ciri lainnya. Untuk zodiak yang paling dominan di sini ya, energi yang paling kenceng. Tapi nggak jadi patokan ya. Oke, Cancer, yes, empati ya kan. Orangnya sangat sensitif, penuh perhatian, setia, lembut ya, lembut. Jadi kalau dia laki-laki pun dia punya sisi lembut gitu ya hatinya. Hatinya tuh lembut gitu ya, gampang tersentuh kayak gitu istilahnya ya. Di sini ada Pisces. Orangnya intuitif ya. Intuitif, peka banget ya di sini orangnya. Kemudian orangnya lembut hati ya, benar, orangnya sangat lembut hati. Punya sisi simpati gitu ya, simpati pada orang lain, empati pada orang yang memiliki sisi itu. Kemudian di sini ada Aries ya, orangnya berjiwa leader ya, kemudian sangat inovatif, penuh semangat ya, orangnya energik, pemberani di sini. Kemudian kita lihat lagi. Namun di sini aku ngeliat yang paling kenceng sih dia ini jiwa-jiwa yang empat ya, memiliki sisi yang lembut gitu loh, sisi hati yang lembut gitu ya, sensitif gitu ya, penuh kasih orang ini. Walaupun dia laki-laki tuh dia juga sangat sensitif gitu ya, peka gitu. Jadi kayak nggak tegaan ya gitu ya. Kalau perempuannya tuh nggak tegaan, nggak bisaan ya, kasihan, mudah kasihan. Nah gitu, dia juga sama gitu. Cuman di sini bedanya dia bisa controlling diri ya. Jadi dia tahu orang seperti apa yang patut untuk dia tolong, misalkan ya kalau dalam hal tolong menolong gitu, dan enggak gitu. Sudah punya ini boundaries, batasan yang sehat di sini gitu. Karena ada sisi ininya, berjiwa leader ini gitu, berani gitu. Jadi ya bisa dibilang ya dia berani menolak gitu ya kalau memang tidak sesuai dengan kata hatinya gitu. Oke. Jadi tidak mudah dimanfaatkan gitu loh ya. Kalau dia perempuan pun sama, laki-laki pun sama. Hanya yang menurut dia layak gitu ya, pantas gitu loh, untuk dia tolong atau dibantu gitu. Kita lihat lagi untuk inisialnya ya, ini untuk nama panggilan dia, inisial depannya. Nah ini bisa nama depan dia, nama tengah atau nama belakang, atau mungkin dia punya nama panggilan yang bukan nama asli ya, sesuaikan aja. Oke, di sini ada P, ada F, ada I, ada Y, ada J. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami ya. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.